Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul melakukan survei dan pendataan akomodasi di Distrik Jair guna mendukung perkembangan sektor pariwisata di Bovendigul. Pemerintah Distrik Jair sedang mendorong upaya pemekaran wilayah untuk pembentukan distrik baru guna meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan di daerah tersebut. Halo selamat pagi Bapak Mama dan Saudara dong semua. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Rabu 25 Juni 2025. Bersama saya Romana Krisya Permase, inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama dan Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul melakukan survei dan pendataan akomodasi di Distrik Jair guna mendukung perkembangan sektor pariwisata di Bovendigul. Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan ketersediaan fasilitas pendukung guna meningkatkan kenyamanan wisatawan. Survei ini merupakan langkah awal dalam menyusun strategi pengembangan destinasi wisata di Bovendigul, terutama di Distrik Jair. Saat ditemui di sela-sela survei, PLT Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul, Alphonse Tamnge mengatakan bahwa untuk mendukung pariwisata di Kabupaten Bovendigul, setelah adanya kunjungan 6 turis di Kabupaten Bovendigul, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melakukan langkah-langkah strategis dengan menyiapkan data dan informasi terkait akomodasi, pola hidup masyarakat, di mana dengan distandarkan oleh para turis, yaitu kehidupan masyarakat lokal yang original, sehingga sinergitas turis yang masuk nantinya dengan ketersediaan data dan informasi yang disediakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga bisa bersinergi dan menghasilkan sebuah perencanaan ke depannya yang baik. Terkait untuk mendukung program pariwisata di Kabupaten Bovendigul, di mana pada tanggal 24 Mei kemarin, rombongan pertama ataupun perdana yang telah kami lakukan yaitu kunjungan 6 turis yang ada di Kabupaten Bovendigul. Sehingga kita menyambut itu dengan langkah-langkah strategis. Kita menyiapkan data dan informasi terkait akomodasi, terkait juga dengan pola hidup masyarakat yang mereka standarkan adalah salah satunya kehidupan masyarakat lokal yang masih original. Sehingga sinergitas antara jumlah turis yang masuk nanti dengan ketersediaan data dan informasi yang kami sediakan dari Dinas Pariwisata tentunya akan bersinergi dan menghasilkan sebuah perencanaan ke depan dengan baik. Alphonse juga menambahkan survei ini juga untuk memastikan bahwa akomodasi di Distrik Jair memadai dan memenuhi standar pelayanan. Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar untuk perencanaan ke depan dan peningkatan kualitas pariwisata. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan pariwisata di Kabupaten Bovendigul secara menyeluruh. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu Bapak Mama dan Saudara dong semua, PLT Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul, Alphonse Tamnge mengungkapkan bahwa hasil survei dan pendataan akomodasi pariwisata di Distrik Jair akan segera diproses lebih lanjut. Data yang terkumpul akan diolah dan diinput ke dalam aplikasi untuk mendukung pengembangan pariwisata daerah secara lebih terstruktur dan digital. Survei dan pendataan akomodasi pariwisata di Distrik Jair ini merupakan langkah strategis untuk memetakan potensi wisata serta meningkatkan pelayanan di sektor pariwisata daerah. Data tersebut akan segera diolah dan dimasukkan ke dalam sistem aplikasi guna memperkuat basis data pariwisata. PLT Kadis Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul, Alphonse Tamnge, menjelaskan bahwa setelah pendataan, tahapan berikutnya adalah pengolahan data sebelum dimasukkan ke dalam sistem aplikasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Dan dengan adanya data yang terdigitalisasi, Bapeda dapat lebih mudah melakukan perencanaan pembangunan pariwisata karena semua data sudah tersedia. Selain itu, Disperpora juga akan mendata kunjungan turis yang datang ke Bovendigul. Data yang terkumpul tidak hanya berguna untuk perencanaan, tetapi juga sebagai bahan promosi. Alphonse menegaskan bahwa dinas akan mempublikasikan data-data pariwisata
terutama yang berkaitan dengan nilai seni dan budaya lokal, untuk menarik minat wisatawan dengan menjual keunikan Bovendigul, mulai dari akomodasi hingga kekayaan budaya. Data yang dimiliki akan menjadi dasar promosi yang lebih terarah. Baik, yang pertama setelah pendataan ini kita nanti ada tahapan ya, mulai dari pendataan nanti kita lakukan pengolahan. Dari pengolahan kita akan input masuk ke dalam aplikasi. Jadi aplikasi namanya Sistem Informasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Itu sudah otomatis nanti dimasukkan, sehingga pada saat Bapeda melakukan proses perencanaan sudah ada data-data yang tersedia. Seperti itu. Juga nanti kita lihat dari tingkat kunjungan turis dan lain-lain, itu tetap kita akan data semua. Ya, justru dari data-data yang kita dapat hari ini tetap kita akan publish ya. Kita akan publish. Yang pertama kita menjual tentang seni budaya. Alphonse menambahkan ke depan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga juga akan berencana melakukan survei lebih mendalam terhadap aktivitas tradisional masyarakat dan suku-suku di Bovendigul. Alphonse menyatakan bahwa aktivitas budaya ini akan menjadi daya tarik wisata yang unik dan akan dipublikasikan secara resmi melalui website dinas. Dengan kolaborasi yang baik, Bovendigul dapat menjadi destinasi wisata yang lebih dikenal dan berdampak positif bagi perekonomian daerah. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Sekretaris Distrik Jair Yahya Rombe mengungkapkan bahwa wilayah Distrik Jair memiliki banyak potensi wisata yang belum dikelola secara optimal. Meskipun Distrik Jair menyimpan sejumlah destinasi menarik, akses yang jauh dan kurangnya pengelolaan menjadi tantangan utama dalam pengembangan sektor pariwisata. Sekretaris Distrik Jair Yahya Rombe mengatakan bahwa Distrik Jair memiliki banyak tempat wisata dan berpotensi menarik perhatian wisatawan. Sayangnya, sebagian besar belum dikelola dengan baik, dan jaraknya yang jauh dari pusat kota distrik membuat aksesibilitas menjadi kendala untuk dikunjungi. Yahya juga berujar sejak tahun 2022 ia bertugas di Distrik Jair, destinasi pariwisata di Distrik Jair ini belum ada yang dikelola seperti contohnya di Rawabastok, di mana memiliki destinasi tetapi tidak dikelola. Kalau spot-spot banyak, cuma mungkin dia punya jangkauan yang agak, ya orang bilang kayak jauh-jauh. Yang seperti mungkin maksud spotnya mungkin seperti kita di sini kan ada kalau macam musim air kering, di situ ada kayak rep-rep, tempat rekreasi. Cuma memang agak jauh-jauh. Dia punya posisi-posisi yang kita mau kunjungi. Untuk sementara yang saya lihat kayaknya belum ada sejak dari 2022 saya geser ke sini. Memang masih belum ada yang kelola, tapi kalau untuk dari tempat-tempat strategis memang kita kayaknya ada, cuma tidak dikelola. Salah satu di daerah bus stop sana yang kita lihat itu ada titik-titik rawa-rawa yang bisa jadikan tempat wisata. Sampai sekarang ya tinggal cuma begitu-begitu saja, tidak dikelola seperti begitu. Rombe menekankan perlunya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat untuk memaksimalkan potensi pariwisata di Distrik Jair. Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung agar lokasi-lokasi wisata tersebut dapat lebih mudah dijangkau. Ia juga berharap ada sinergi antara pemerintah daerah, distrik, dan masyarakat untuk memaksimalkan potensi ini. Jika dikelola dengan baik, pariwisata bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi Distrik Jair, dan dengan upaya tersebut, diharapkan Distrik Jair dapat menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di masa mendatang. Tim Liputan, Dibul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu, Bapak Mama pemerintah Distrik Jair sedang mendorong upaya pengembangan wilayah untuk pembentukan distrik baru guna meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan di daerah tersebut. Pemekaran distrik merupakan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan dan memudahkan akses layanan dasar bagi masyarakat yang ada di Distrik Jair. Pemekaran distrik baru ini untuk memberikan pembangunan lebih merata serta pelayanan lebih efektif. Sekretaris Distrik Jair Yahya Rombe mengungkapkan bahwa wilayah Distrik Jair sangat luas dan terbagi oleh Sungai Digul, sehingga menyulitkan proses penganggaran dan pelayanan. Distrik Jair terbagi dua oleh Sungai Digul, membuat akses pelayanan sangat sulit. Melihat kondisi ini, pihak distrik mendorong pemekaran dan hal ini sudah mendapat respon positif dari pemerintah Kabupaten Boven Digul dan Provinsi Papua Selatan. Dan saat ini proses pemekaran sedang dalam tahap survei dan pengumpulan data. Rencananya ibu kota distrik baru akan berada di Kampung Naga. Jadi kita terus terang kami di Distrik Jair ini akan dibelak. Jadi wilayah Distrik Jair ini sangat luas dan kita sangat agak susah mengenai penganggaran, apalagi kalau kita dibela oleh dua wilayah. Jadi kita dibela oleh Kali Digul, orang bilang Sungai Digul. Jadi kalau ada aktivitas di sana kita agak kasihan, agak susah. Makanya kita dorong percepatan, dan percepatan ini sudah direspon dari pihak kabupaten dan pihak Papsel Papua Selatan. Dan sementara ada di Godok, di survei, ambil pengambilan data-data dan lain-lain. Jadi rencananya mungkin ibu kota distrik pemekaran dari Distrik Jair mungkin letaknya mungkin di Kampung Naga, mungkin begitu Pak. Yahya berharap pemekaran dapat membawa perubahan signifikan dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di wilayah tersebut. Dan pemerintah Distrik Jair optimis bahwa dengan adanya ibu kota distrik baru, pembangunan akan lebih terarah dan masyarakat mendapat pelayanan yang lebih baik. Proses ini diharapkan dapat segera terrealisasi setelah semua tahapan administratif dan persetujuan dari pihak berwenang terpenuhi. Tim Liputan, Dibul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Saudara dong semua, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami.
Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. SD Salom Tanah Merah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026. Pendaftaran berlangsung mulai dari tanggal 23 hingga 27 Juni 2025 dengan kuota terbatas hanya untuk 50 siswa. Kepala Sekolah SD Shalom, Stefanus Ngongobulu SPD, menyatakan bahwa kuota penerimaan tahun ini sangat terbatas karena sejumlah pertimbangan sekolah hanya menerima maksimal 2 kelas siswa baru. Dirinya menegaskan proses penerimaan siswa baru tidak melalui tes, kecuali bagi siswa pindahan dari sekolah lain. Untuk siswa pindahan di kelas 2 hingga 6 wajib mengikuti tes membaca, menulis, dan berhitung. Persiapan penyambutan siswa baru sudah mulai sejak hari Senin 23 Juni 2025. Orang tua diminta memperhatikan persyaratan yang tertera pada papan pengumuman maupun formulir pendaftaran. Untuk penerimaan siswa baru kita khususnya untuk SD Salom baru mulai hari ini tanggal 23 sampai dengan tanggal 27 sampai dengan 27 Juni. Dan penerimaan siswa baru ini juga kuotanya terbatas, sehingga bagi orang tua yang mau mendaftarkan anak di SD Salom bisa sesegera mungkin karena kuota terbatas. Untuk penerimaan tahun ini kita cuma 50 peserta didik saja terbatas. Karena berhubung banyak hal yang menjadi pertimbangan sehingga kita cuma terima 2 kelas, maksimalnya 2 kelas.
Stepanus juga menyoroti kondisi sebagian besar calon siswa yang berasal dari kampung dan belum melalui pendidikan taman kanak-kanak. Dirinya mengungkapkan, meski sekolah berada di wilayah kota, tetapi 99% siswa berasal dari pedalaman dan orang tua mereka sebagian besar berprofesi sebagai buruh di kota. Hal ini berdampak pada kesiapan siswa dalam belajar, di mana masih banyak siswa yang belum mengenal huruf maupun bisa mengeja saat pertama kali masuk sekolah. Kalau untuk harapan saya secara pribadi sebagai pimpinan, anak-anak mungkin ya, ini kan dengan berbagai macam latar belakang ya, banyak latar belakang. Apalagi kita punya anak-anak ini ya, minta maaf kalau yang dari kampung-kampung kan ada yang lewat TK, ada juga yang langsung ya. Dan secara khusus kita di sini, saya kurang tahu kalau sekolah lain. Walaupun kita sekolah ini dibilang kota, tapi hampir 99% kita punya siswa di sini sejauh ini itu anak-anak dari pedalaman, pindahan, bahkan anak yang orang tuanya berdomisili di kota, mungkin kerja atau buruh di kota, sehingga anak-anak yang itu, apalagi yang dekat-dekat kita di sini, di sekitar kompleks ini, itu mereka larinya ke sini. Sehingga kalau kita mau kategorikan itu anak-anak sudah bisa, ya secara pribadi saya belum bisa mengkategorikan itu bahwa mereka. Dirinya berharap orang tua yang sudah mendaftarkan anaknya bisa memastikan kehadiran siswa secara konsisten dalam proses belajar mengajar. Pasalnya 2 tahun terakhir banyak siswa yang telah mendaftar namun tidak pernah hadir. Dirinya menegaskan ketidakhadiran siswa tanpa alasan yang jelas akan dicatat sebagai alpa, karena tugas utama sekolah adalah memastikan siswa mengikuti proses pembelajaran secara utuh. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Sementara itu, Bapak Mama, penerimaan siswa baru tahun ajaran 2025-2026 juga dilakukan di SMA Negeri 1 Tanah Merah yang membuka pendaftarannya mulai dari tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan 2 Juli 2025. Barto, Ketua Panitia SMA Negeri 1 Tanah Merah, menyampaikan peserta didik baru yang ingin mendaftar diri di SMA Negeri 1 bisa datang dan melaksanakan tes. Jika peserta yang telah melakukan tes dinyatakan lulus oleh panitia tes, bisa mengambil formulir yang telah disiapkan oleh panitia yang sedang bertugas. Dirinya juga menyampaikan dalam persiapan penerimaan siswa baru, mereka telah melakukan rapat pembentukan panitia. Setelah panitia dibentuk, mereka juga membentuk tim technical meeting dalam persiapan menyambut siswa baru. Penerimaan siswa baru tahun ajaran 2005-2026 diperkirakan 100 siswa lebih. Untuk sementara waktu, SMA Negeri 1 Tanah Merah belum membatasi jumlah siswa yang ingin mendaftar. Harapannya untuk siswa yang telah dinyatakan lulus ketika memasuki sekolah SMA Negeri 1 untuk mengikuti setiap aturan sekolah yang ditetapkan untuk setiap siswa yang baru masuk. Mulai dari datang tepat waktu, kemudian dalam pembelajaran harus aktif dan tidak melanggar peraturan yang ditetapkan sekolah, dikarenakan sekolah memiliki sanksi untuk siswa yang melanggar peraturan. Sehingga dengan begitu orang tua wali yang sudah menitipkan anaknya di SMA Negeri 1 Tanah Merah untuk betul-betul difasilitasi dengan baik ketika mereka sekolah. Apabila anak-anak sekolah dengan keadaan lapar, itu akan mengurangi daya serap pembelajaran dan juga anak-anak harus dikontrol ketika mereka di rumah. Tim Liputan, Digul TV, Ursula melaporkan. Bapak, Mama, dan saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, guk bagenep, guk bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Krisya Bermasi mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.